itu haji ini bisa menjelaskan makna dari hijrah itu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi yang diinginkan oleh di dalam Islam, di dalam agama kita itu hijrahnya itu sampai ke berapa gitu ya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Saya tadi mendengarkan cerita Dokter Karissa, jadi sebetulnya cukup cerita Dokter Karissa aja kalau gitu. Ya saya pulang aja kalau gitu. Tapi insya Allah tadi pertanyaannya kan apa sih kalau gitu maknanya ya hijrah itu. Tadi juga sedikit sudah ditayangkan di video ya ibu-ibu rahimakumullah. Apa sih hijrah itu gitu. Jadi hijrah itu menurut beberapa ulama ada makna hijrah secara bahasa atau secara lugawi kalau dalam bahasa Arab, dan ada makna hijrah secara syara atau syariat ya. Yang pertama makna hijrah secara lugawi atau secara bahasa itu adalah al-hijratu hiya al-intiqalu wal khuruj min ardin ila ardin. Al-intiqal, jadi hijrah itu adalah berpindah, wal khuruj, dan keluar min ardin ila ardin, dari satu bumi gitu ya ke bumi yang lainnya, atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi itu secara bahasa. Makanya sering kita mengartikan secara umum hijrah itu ya berpindah gitu ya, berpindah. Bahkan ada yang ibu-ibu pindah dari blok A ke blok B, mau kemana Bu? Mau hijrah katanya gitu. Itu makna bahasa ya gitu ya. Jadi dulu bahkan gini katanya Bu, saya pernah mendengar dulu ya, saya mendengarkan ibu-ibu itu harus hijrah katanya. Sekarang ibu-ibu kita doakan naik motor, besok hijrah pakai mobil. Saya waktu itu, oh begitu ya. Mungkin itu secara bahasa. Tetapi ada makna syaratnya. Nah ini yang harus diambil ya, makna menurut syariat Islam gitu ya. Hijrah itu apa? Al-hijratu ya, yang pertama ada makna khusus. Makna khususnya adalah al-khuruj min daril kufar ila daril Islam. Itu ya Bu. Jadi al-khuruj min daril kufar ila daril Islam. Apa Bu? Biar ibu-ibunya diajak ini. Apa Bu? Al-hijratu ya al-khuruj min daril kufar ila daril Islam. Gitu ya. Nanti kalau ustadahnya di Majlis Taklim tanya, Bu tanya dong definisi hijrah secara syara gitu. Gitu ya. Jadi al-khuruj min daril kufar ila daril Islam itu adalah keluar dari darul kufur ke darul Islam. Sebagaimana yang kita senantiasa ibu-ibu semua insya Allah, karena di sini ahli Majlis Taklim ya, setiap Muharram kita katanya memperingati hijrah gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah maknanya itu al-khuruj min daril kufar ila daril Islam. Jadi di Mekah diterapkan aturan-aturan syirik bukan dari Islam. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah menegakkan daulah Islam, kemudian menerapkan seluruh aturan Islam. Jadi itu makna hijrah secara khusus menurut syara. Kemudian yang kedua ini yang umum, yang mungkin tadi panjang lebar kita mendengarkan penjelasan dari Dokter Karissa gitu ya. Apa itu makna umumnya gitu ya? Yaitu al-hijratu hiya tarku ma nahallahu anhu, yaitu meninggalkan seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini serupa dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hajara minal khotoya wad dunub. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu. Orang yang berhijrah itu adalah
orang yang meninggalkan segala khotoya, kesalahan, wadunub, dan dosa. Nah itu mungkin tadi ya yang dibahas. Jadi makanya kenapa misalnya di asalnya kita nih belum pakai kerudung, setelah ngaji tahu, oh itu ternyata kita diperintahkan untuk menutup aurat, kita harus meninggalkan, maka disebutlah itu hijrah gitu. Atau juga sekarang kan tadi fenomena para pekerja gitu ya, yang asalnya pekerjaannya itu mengandung keharaman, mengandung ribawi misalnya ya gitu. Kemudian setelah tahu Islam, oh ternyata itu adalah yang dilarang oleh Allah, maka kemudian dia berhijrah, meninggalkan tuh pekerjaannya, nggak pikir-pikir gitu ya. Jadi nggak, aduh padahal di sini gajinya gede banget gitu ya, kemudian dia harus keluar dari pekerjaan itu gitu. Kenapa? Karena dia ingin meninggalkan manahallahu anhu, dia ingin meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu larangan atau kita mengenal haram hukumnya, maka dia tidak ragu untuk berhijrah. Nah itu hijrah. Mungkin tadi contohnya artis juga ya, yang biasanya katanya apa tuh kalau artis? Apa tuh? Ya pakai bajunya sekwilda gitu ya. Pergaulan bebas, kemudian dunia gemerlap atau dugem gitu ya. Terus apalagi macam-macam kemaksiatan. Nah ketika kemudian dia tadi udah belajar, mungkin karena dia seorang muslim, mendengar gitu ya, karena tadi fenomena saat ini kan belajar Islam itu lebih dipermudah ya, di era digital ini banyak itu. Wih ternyata itu adalah perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang diharamkan, akhirnya berubah, dia berhijrah. Jadi itu adalah hijrah yang memang berdasarkan makna syara gitu ya, definisi secara syara, dan itu benar, dan itu bahkan wajib hukumnya. Kalau meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya apa? Wajib. Jadi bukan hanya dokter Karisa yang berhijrah, bukan hanya artis yang berhijrah, tapi kita semua ketika kita masih suka melanggar gitu ya, apa yang dilarang Allah kita kerjakan, apa yang diperintah Allah kita tinggalkan. Nah kudu buru-buru hijrah. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah yang hadir di sini pun menganggap bahwa aduh bu, saya emang nggak punya ilmunya gitu, kayak dokter Kaisa tawadu banget kan gitu ya, aduh gimana baca Qurannya juga belum bisa, Islamnya juga baru tahunya, alhamdulillah bismillah gitu ya, terus kudu gimana? Maka dia kudu buru-buru tuh berhijrah juga. Untuk apa? Menuntut ilmu, karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu makna hijrah. Maka kalau kita melihat dari dua definisi batasan yang syara itu, berpindah dari darul kufri ila darul Islam, kemudian tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan seluruh larangan Allah menuju kepada ketaatan Allah, berarti gitu ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah menuju ketaatan yang sempurna. Masalahnya nggak bisa kita tadi taat yang sempurna kepada Allah kalau tidak ada yang menerapkan. Karena makanya itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ke darul Islam. Maka harus ada sistem atau institusi atau negara yang menerapkan seluruh aturan Islam. Maka otomatis kita itu akan meninggalkan seluruh dan menjalankan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini itu dulu ya. Ya, dan memang bahkan Israel itu sangat mendalam ya. Jadi bukan hanya sekedar perubahan kita secara pribadi, tetapi yang dimintakan oleh Allah itu ternyata menuntut kita itu untuk beriman secara apa, ya, secara menyeluruh, secara seluruhnya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bukan hanya diri kita pribadi ya. Betul. Jadi semua
terjadi gitu ya di dalam kehidupan kita itu harus berhijrah gitu ya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah itu berat. Betul. Sekali tantangannya. Pasti. Ini bagaimana ini Ustaz Bu Haji, terutama kita yang sebagai seorang muslimah, karena sepertinya tantangan itu datangnya silih berganti gitu. Betul. Nggak ada selesainya mereka untuk menghalang-halangi orang-orang yang ingin untuk berhijrah. Betul. Iya. Jadi kalau berbicara tantangan pasti ya, gitu, pasti akan ada karena juga kita tahu gitu bahwa setan itu nggak akan pernah ridho kan ketika manusia itu seluruhnya taat kepada seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibu-ibu semua tahu setan itu bukan hanya makhluk jin saja ya, tapi ada setan berbentuk manusia. Di sini ada? Enggak lah, di sini nggak ada ya di masjid. Kalau setan nggak masuk masjid ya, gitu insya Allah. Ya Bu ya, bahwa ini orang para muslimah sholihat yang insya Allah ya senantiasa berhijrah tadi. Tantangannya tentu ada. Sebagaimana kalau kita kembali ya berbicara hijrah, kita nggak bisa tidak melihat bagaimana hijrahnya Rasulullah dan para sahabat kan ya ibu-ibu. Ketika dulu para sahabat yang masuk Islam itu mendapat tantangan yang luar biasa gitu ya. Bagaimana misalnya Bilal bin Rabah, itu disiksa ya. Alhamdulillah kalau Dokter Kaisa nggak sampai begitu ya, ketika masuk Islam, nggak sampai kayak Bilal bin Rabah dijemur di tengah matahari gitu ya. Begitu juga misalnya sahabat Rasulullah yang lainnya Sumayyah ya, keluarga Yasir itu. Sumayyah itu disiksa luar biasa ketika beliau masuk Islam. Nah kita saat ini, dan alhamdulillah mungkin kita bedanya dikit dengan Dokter Karissa. Dokter Karissa menjadi mu'alaf, kita sejak lahir udah masuk Islam. Tantangan itu nggak ada tuh. Tantangan itu nggak ada, kita udah lancar aja, begitu brojol udah Islam aja gitu ya. Tetapi apa yang sekarang itu membuat orang susah hijrah, susah berubah gitu ya. Terhadap perintah Allah itu dientar-entar gitu ya, larangan ditabrak-tabrak gitu. Sekarang ini apalagi kondisi saat ini di dalam tidak diterapkannya aturan Islam ya di negeri kita ini dan juga negeri-negeri yang lainnya, justru yang diharuskan itu adalah pemikiran sekuler. Sebelumnya saya tanya dulu ke ibu-ibu sekuler, ngerti nggak Bu? Tahu sekuler? Itu loh Bu, sebangsa kue apem. Kue apem tahu Bu? Tahu banget. Kalau sekuler tahu nggak? Enggak. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Coba Cung yang tahu jawab deh. Ya, apa yang belakang tuh? Apa? Ya, yang jawab dikasih door prize katanya tuh. Ya, boleh. Ada yang mau jawab? Boleh. Sekuler itu apa, Bu? Memisahkan agama dari kehidupan. Ibu siapa? Ibu Nurjana. Pantesan, Masya Allah. Pantesan. Memang namanya Nurjana itu pokoknya mah. Nurjana, betul sekali ya. Sekuler itu memisahkan kehidupan dari agama. Sering mungkin ibu-ibu dengar begini. Kalau ketika kita bicara ngobrol dengan ibu-ibu gitu ya, Bu ayo udah bubar, jangan dilanjut nih membicarakan orang dosa gitu kan. Atau ketika ketemu dengan ibu-ibu yang belum pakai kerudung, kata ibunya gini, Bu, udah usia segini masa gitu ya belum pakai kerudung. Terus kata ibunya bilang gini, udah deh badan gue ini lo pesek banget sih, julid kayak netizen gitu kan. Gitu ya. Habisnya dipanggilnya Bu Haji, jadi saya suka muncul itu ke Bu Haji ya, kayak netizen sirik amat. Udah ngomongin agama mah nanti di majelis taklim,
ngomongin agama di masjid. Di sini mah jangan, kita lagi suka-suka yang diomongin neraka mulu. Gitu tuh. Jadi memisahkan seakan-akan agama itu adanya di masjid. Jadi kalau saya bilang begini di masjid, nah ini tempatnya. Tapi kalau saya bilang di luar, apaan sih? Mau kita lagi seneng-seneng banyak aturan amat gitu. Jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa agama. Nah itu yang disebut sekuler. Nah sekarang tahu kan tuh, banyak nggak pemikiran itu di tengah kehidupan hidup? Banyak. Jadi aja yang tadinya udah niat mau pakai kerudung gitu kan, mau pakai kerudung mah di masjid. Jadi aja, aduh gimana ya, di masyarakat belum diterima gitu kan, akhirnya tuh menjadi hambatan buat berhijrah. Begitu juga ibu-ibu tadi ngerasa, oh saya itu kurang ilmunya nih, terutama ilmu Islam gitu ya. Saya mulai ngaji gitu ke majlis taklim gitu ya. Begitu udah gitu dibilangin lagi, hati-hati loh Bu, hati-hati kalau ngaji di situ, nanti ibu ada cap radikal, radikul, es krim, gitu. Ada itunya, ada es krim, ada panasik, nah itu ya, fanatik, jangan fanatik gitu. Nah jadi aja ibu-ibu yang mau pergi ngaji itu, duh kita dikatain lah, jangan soalin lah, hidup mah biasa-biasa aja. Ada nggak yang begitu Bu? Banyak ya, Masya Allah. Ibu-ibu jadi pergi ngaji nggak? Wah, kalau yang tadi seperti dokter Karisa, udah saya nggak mikirin lagi apa kata orang. Pokoknya karena saya ngerasa kurang ilmu, saya pergi ngaji. Mau dikatain radikal kek, radikul kek, terserah. Nah, begitu kalau yang sudah hijrahnya karena iman, gitu. Terus apalagi yang pemikiran apalagi pemikiran liberal. Ada yang tahu liberal apa? Tadi Bu Nurjana ya panitia janji loh. Janji Bu Nurjana yang jangan Nurjana 2 lagi nih. Boleh? Bukan Nurjana kan? Nanti khawatir katanya udah ngobrol sebelum ketemu, sebelum di sini. Ayo, apa? Pemikiran bebas yang berasal dari barat ya. Ibu siapa Bu? Oh masih kuliah. Iya deh, Ananda Nilam. Bila. Ananda Dila. Kata ibu-ibu, pantesan anak kuliah. Nggak sebanding banget gitu kan. Tadi 2 kali. Bu Nurjana tadi udah punya cucu kan? Jadi nggak ada ini ya, ini nggak ada rekayasa. Kata Ananda Dila gitu ya, beliau mengatakan bahwa liberal itu adalah pemikiran bebas, serba bebas, yang itu asalnya dari barat. Nah ini kan terjadi saat ini ya ibu-ibu. Misalnya nih para pemuda di sini ternyata ada mahasiswa juga, pemuda milenial, gen apa sekarang itu, Gen Z gitu ya, Gen Z gitu ya. Karena senantiasa lihat di TV Korea, K-pop yang dilihatnya, kata dia setiap hari yang dipikirin, aduh kalau saya pergi nggak bawa gandengan itu kan gimana gitu ya, malu kalau nggak bawa gandengan. Gandengannya apa Bu? Apa? Oh pacar, dikirain gandengan truk. Pacar, yang jawab emak-emak, kalau pacar emak-emak, kalau liberal nggak tahu. Nah itu. Jadi apa ketika misalnya kan orang misalnya karena mau hijrah tadi, karena anak muda itu punya pacar, setelah tahu ternyata itu mendekati zina, itu dilarang dalam Islam. Ikhtilat dilarang. Ikhtilat itu apa? Campur baur gitu ya, laki-laki dan perempuan. Dilarang khalwat, berduaan dengan laki-laki. Saya mau hijrah, mau berobat, mau meninggalkan, tidak lagi dilanjutkan pacarannya. Muncul itu dari kepemikiran bebas gitu kan. Udah suka-suka, ngapain sih, masa muda itu masa suka-suka gitu. Jadi nggak bisa pakai aturan, kudu bebas kita semuanya, kita mau ngapain kek jangan diatur gitu.
bahkan mau minum apa kek gitu ya, mau minum air aki kek, mau main air apa, pokoknya bebas gitu ya. Mau joget di tengah jalan, sekarang yang joget di tengah jalan, ya kan? Kalau dulu yang joget itu mungkin ya tadi dikatakan di dugem gitu ya, dunia gemerlap di malam hari. Sekarang yang joget bu, emak-emak pasang kayak begini di lapang, gini-gini, masya Allah. Ketika dulu ingat umur, ngapain bebas? Bebas tuh, karena emak-emak juga penyukanya kepo, ya kan? Nah, otomatis dari situ bahwa dia ingin segala yang nggak mau diatur pakai Islam, pengennya bebas suka-suka. Jadinya apa yang tadi mau hijrah itu? Ya banyak itu sekarang itu, nggak usah mikirin Islam, nggak usah ngaji, nggak usah apa, udah cukup baca Quran aja. Baca Quran juga udah, baca nggak benar-benar amat nggak apa-apa. Yang penting kita itu masih Islam, katanya gitu, bebas. Nah ini pemikiran-pemikiran ini kalau disiksa secara fisik nggak ada saat ini tantangannya. Tapi pemikiran tadi sekuler, liberal, terus apa lagi? Apa lagi bu? Hedonis. Hedonis ada yang tahu nih hedonis? Wah kayaknya emak cucu 4 nih jawabannya. Wah yang muda lagi. Kenapa? Dompetnya nanti habis. Oh ya udah. Dompetnya nanti habis katanya. Pokoknya yang ikhlas, ridho, ilahi ta'ala, ngejawab hedonis apa? Mantep banget itu jawabnya. Ingin ngeliatin kekayaan gitu ya, pengen selalu stylenya yang terkini gitu ya. Makanya kenapa dilihatin dari apa? Bukan kontur ya, rumah 4x4 aja ada hunturnya gitu ya. Itu dilihatin yang bagus-bagusnya, punya mobil, tasnya berapa harganya, itu diperlihatkan. Sehingga nih terutama milenial dan terpengaruh juga emak-emak juga gitu ya, yang tadinya gitu ya dia qanaah mencukupkan akan rezeki yang diberikan oleh Allah, tapi itu digembar-gemborkan. Akhirnya kepikir emak-emak itu ke suami begini, Pak, masa rumah kita tuh nggak bisa huntur kayak Atta Halilintar? Aduh, ya kan? Pak, masa tasnya terus aja 50.000, Aurel aja udah 500 juta gitu kan? Jadi aja yang terjadi apa? Gara-gara hedonis itu bisa jadi rumah tangga cerai, ya kan? Kemudian anak-anak remaja akhirnya apa? Membangkang ke orang tua. Ibu-ibu sering dengarkan di berita ada anak membunuh ibunya gara-gara pengen motor, ibunya nggak bisa beliin. Itu akibat dari apa? Itu pengennya gaya-gayaan, nggak mampu tapi pengen gaya. Ada istilah BPJS katanya apa? Ada yang tahu nih, anak muda biasanya tahu apa BPJS? Budget pas-pasan, terus budget pas-pasan, jiwa sosialita. Benar banget. Jadi BPJS itu bukan yang ya itu menunjukkan itu budgetnya pas-pasan tapi jiwanya sosialita. Kalau mau makan kudu kuliner dulu, dikontenin, padahal meminjam punya yang lagi makan. Masuk ke restoran ini dilihat makanannya bagus, yang mau beli gitu ya, dikontenin. Setelah itu keluar aja dia cuma ngepengen-pengenin orang lain doang, dan dia juga enggak gitu. Karena tadi gitu ya, ditunjukkanlah gayanya begitu, akhirnya semua terdorong melakukan itu. Ini itu tantangan saat ini. Belum lagi yang lainnya. Sekarang itu yang paling marak nih ini. Udah bicara serius ini. Berarti ini tantangannya itu nggak kelihatan gitu ya? Betul, nggak kelihatan, nggak kerasa, diterima aja gitu kan. Betul. Betul, nggak kerasa, nggak kayak disuntik. Gimana dibuat komunikasi supaya bisa filter gitu ya? Iya. Kan ini kan akan berpengaruh untuk kita ketika berhijrah. Gitu. Betul. Kalau ini untuk berhijrah, gimana nih? Untuk mengatasinya? Betul. Tadi ya, kalau misalnya rintangannya fisik kan kelihatan ya, kayak tadi ditindih sama batu.
disiksa kelihatan, tapi ini justru dengan pemikiran ini yang disebut dengan perang pemikiran itu nggak kerasa. Ibu-ibu aja nerima. Yang dulu ibu-ibu itu pemalu ya, kalau suka lihat yang remaja joget-joget di pinggir jalan kayak yang begini gitu kan. Sekarang itu di jalan jadi kayak yang begini semua. Kata orang, oh, nggak aneh sekarang membedakan, bahkan susah membedakan antara orang yang lagi hilang akal dengan yang masih punya akal. Dan joget-jogetnya ini, itu saking nggak kerasanya, diterima gitu dengan ini. Makanya ini penting Bu. Tadi Dokter Karissa udah menyampaikan gini kan. Jadi tantangannya gimana? Terus nuntut ilmu, ya kan? Ilmu Islam ini kita itu mungkin baru tahunya kalau digambarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, kalau mengukur ilmu kita sebesar apa, kata Rasulullah, celupkan jari kalian ke lautan, maka itulah yang ada nggak yang nempel di jari kita. Segitulah gitu ya gambaran ilmu kita nih, ilmu Islam kita. Makanya kita itu harus terus untuk ilmu Islam itu, karena bisa jadi kita tahunya baru sebatas nutup aurat itu wajib, khamar itu haram, tapi ternyata pergaulan bebas belum tahu. Jadi kudu terus. Nah, ditambah selain itu ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu kudu tahu secara realitanya, faktanya di saat ini, tadi ide-ide pemikiran yang sesat juga ibu-ibu kudu tahu bahwa itu ternyata pemikiran bukan dari Islam. Supaya kerasa, ini mah tadi sekuler, oh ini mah liberal, oh ini mah hedonis, oh ini mah materialis gitu ya, atau pluralis gitu ya, yang menganggap sekarang kan semua agama sama. Jadi yang dulunya kita itu kalau lihat misalnya tempat ibadahnya dulu Dokter Karissa gitu ya, cuma lihat dari jauh, sekarang rebanaan di situ, ya enggak Bu? Pernah lihat ada yang main rebana baca sholawat di dalam gereja? Pernah lihat kan? Nah, itu pemikiran-pemikiran yang kita perlu tahu bahwa itu pemikiran sesat yang datangnya itu adalah dari Barat, karena Barat menginginkan supaya kaum muslimin itu nggak ngerti Islam secara menyeluruh. Yang tahunya yang begitu, akhirnya diikuti. Ibu-ibu itu masa baca Tola al-badru alaina di dalam gereja, siapa yang mau muncul? Iya kan itu al-badru alaina itu dalam rangka dulu menyambut Rasulullah. Ini di gereja nyambut siapa? Nah, aneh kan pemikiran-pemikiran yang aneh. Jadi selain ibu-ibu belajar Islam, juga ibu-ibu perlu tahu nih pemikiran-pemikiran yang datangnya dari Barat. Sehingga ibu soleh dengan pemahaman yang benar, dilandasi dengan iman, juga ibu bisa menangkis kalau ada pemikiran rusak yang datang ke kita. Gitu ya Bu. Makanya kena apa? Biar istiqomah juga. Biar istiqomah juga. Ini pertanyaannya tadi mah pelan-pelan ya, saya terus ditanya gitu coba. Ngejar waktu atau Masya Allah. Terus gimana dong supaya istiqomah gitu ya? Kalau supaya istiqomah gini Bu. Tadi makanya kenapa saya menjelaskan dulu dari makna hijrah. Supaya apa? Supaya tahu kita semua hakikat hijrah sesuai dengan syariat itu seperti apa. Sehingga kita tahu bahwa ternyata hijrah itu bukan buat mu'alaf saja. Hijrah itu bukan buat artis saja. Hijrah itu bukan orang-orang yang tadi kerja di tempat-tempat yang haram. Tetapi hijrah itu adalah untuk kita semua. Selama kita masih suka melanggar aturan Allah, kita kudu buru-buru hijrah. Itu yang menyebabkan kita itu jadi istiqomah, tahu makna hijrah. Sehingga kalau ada pembahasan hijrah itu bukan begini, apalagi pas kebetulan yang dihadirkan mu'alaf. Hijrah teh dari pakai teh ya. Hijrah teh dari kafir terus jadi orang Islam. Kan kita mau Islam, jadi nggak butuh hijrah dong. Nah, itu yang akhirnya nanti goyang-goyang. Jadi benar. Jadi tahu ya tadi hakikat hijrah itu apa? Nanti ya, yang dapat hadiah itu ya, yang bisa ngejawab. Ibu langsung lihat catatannya. Hakikat hijrah nanti bakal ditanya. Terus yang kedua adalah
niatnya, luruskan niat. Tadi udah dijawab oleh dokter Karissa, luruskan niat. Kenapa? Karena ada dua hal dari ketika kita meluruskan niat. Yang pertama, karena hijrah itu adalah aktivitas ibadah, maka ketika aktivitas ibadah kan diterima oleh Allah itu syaratnya dua. Niatnya karena Allah, kemudian yang kedua, tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Dan caranya benar, maaf, niatnya karena Allah, yang kedua caranya benar. Maka harus luruskan niat tuh. Jadi kalau kita udah nih, kita udah tahu menutup aurat itu wajib, segera kita pakai himar, pakai jilbab ya, himar, pakai jilbab. Terus karena untuk meluruskannya ketika ada orang atau sekarang kan tadi style ya di mana-mana. Oh ternyata gaya berkerudung itu sekarang begitu ya. Sampai lihat di tutorial cara berkerudung untuk bekerja gitu kan. Aduh, itu sampai dicekik gitu kan. Ya kan? Ada yang begitu. Kata kita, oh enggak. Karena saya menutup auratnya itu karena Allah, perintah Allah. Tadi karena hijrahnya itu niatnya benar-benar karena Allah. Jadi saya enggak ngikutin yang cekek gitu ya. Saya pokoknya nutup sampai dada gitu ya. Kemudian pakai jilbab. Kemudian ketika kita datang karena tadi merasa kurang ilmu, kita datang ke majlis-majlis ilmu. Bahkan tadi kata Dokter Karissa tidak ngerti ya, mulai baca Quran, kemudian belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir gitu ya. Itu semua berkaitan dengan ibadah gitu. Karena kita niatnya memang karena Allah, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan contohnya baginda Rasulullah gitu ya. Tidak ngarang-ngarang kita. Maka kalaupun ada yang bilang, soalin baru aja hijrahnya 4 hari udah gitu banget katanya gitu. Ada yang bilang gitu, baru hijrahnya 4 hari katanya udah begini banget bajunya, udah gitu kali gitu. Kan gitu ya. Tapi kata kita karena ini didasari dengan niatnya ya hanya karena Allah, caranya kan kudu benar, maka nggak tergoda dengan itu.